dia tipe cewek yang asik banget pastinya, tough girl. Terus dia ambisius sekali, berani banget. Nah, sebenarnya gini, karakter Airin ini agak sama sebenarnya sama karakter gue yang sebelumnya. Sebenarnya ya. Cuman yang bikin gue tertarik adalah Belitungnya. Kayak kita mengangkat budaya Belitung. Gue tuh suka banget kalau udah ngomongin budaya, ya. Berhubung Belitung Melayu dan gue juga orang Melayu, jadi gue kayak merasa oh satu rumpun kita. Dan gue juga belum pernah ke Belitung sebelumnya, makanya gue excited banget waktu diajak syuting ke Belitung. Sebenarnya kenalan sama karakter Saidah itu lumayan singkat gitu loh, tapi ketika aku belum baca skrip, aku baru baca penjelasan karakternya Saidah aja, sejujurnya aku sudah jatuh cinta karena aku melihat dia itu sosok yang sangat kuat dan dia tuh mau berjuang. Itu sangat terlihat karena mungkin dia punya masa lalu yang berat dengan keluarganya, jadi dia punya keluarga baru yang bukan darah dagingnya, dia punya struggle-nya sendiri dan dia berusaha untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Tapi memang dia itu mengekspresikan cintanya itu dengan tough love gitu loh, yang ditunjukkannya tuh bukan yang kamu udah makan gitu, tapi kayak mau makan nggak gitu loh. Jadi aku suka kayak gitu, kayak mengingatkanku dengan ibuku gitu loh. Di film The Bell ini aku berperan sebagai Danto. Jadi Danto ini adalah orang asli Belitung yang memutuskan untuk meninggalkan Belitung 10 tahun lalu dan akhirnya dia kembali ke Belitung. Ada urusan yang harus dia urus. Dan di Belitung itu banyak kenangan di masa lalu Danto yang sebenarnya membentuk karakter Danto sekarang. Di Belitung itu nuansa baru ya, karena ini pertama kali aku syuting di Belitung. Pertama yang aku ngeh adalah orang-orangnya itu ramah sekali ya. Jadi kita syuting di sini tuh sangat sangat merasa nyaman. Karena lingkungan itu kan salah satu faktor yang sangat penting ya. Dan kenyamanan itu membangun keaktingan kita, dan di Belitung ini sangat disupport. Pertama dengan udaranya juga bersih banget ya. Orang-orangnya ramah. Terus saat kita syuting pun responnya itu sangat asik. Jadi kita nyaman syuting di sini. JKLM Mangga. Aduh, mangga muda. Hanafi itu yang senang dengan kakeknya. Tiba-tiba dia merasakan trauma berat karena kakinya dipenggal dengan penebok. Sosok perempuan yang sangat kuat dan alpha female, dan sebuah peran yang aku belum pernah peranin sebelumnya. Jadi maka dari itu aku tertarik meranin Isabel. Yang pastinya yang bikin beda adalah ini mengangkat tentang hantu di Belitung. Belum pernah juga kan sebelumnya ada film yang ngebahas tentang penebok ati ya, hantu dari Belitungnya langsung. Lokasi syutingnya juga pastinya beda banget karena di sini view-nya bagus banget, Belitung the best. Aku tuh biasanya tuh kalau syuting di Puncak, Jabodetabek lah ya, Jogja paling mentok. Ini tiba-tiba ke Belitung. Menurut aku mungkin belum ada ya film horor yang mengusung cerita dan budaya Belitung gitu loh, karena mungkin mostly itu kebanyakan ngambilnya budaya Jawa, bukan folklore kali ya, kayak mungkin cerita-cerita masyarakat di sini yang dipakai untuk menakuti anak-anak. Nah kira-kira cerita untuk menakuti anak-anak tersebut tuh divisualisasikan dari film The Bell ini. Di Belitung dengan keindahan alamnya, sunsetnya, sunrise-nya, dan pantainya terutama, itu yang pertama membedakan pastinya. Jadi kita nggak cuma cerita horor aja, tapi juga lingkungannya dan pemandangannya. Jadi kita saat nonton mungkin nanti saat disuguhi dengan adegan-adegan yang tegang, di calming down-nya sama pemandangan-pemandangan kota Belitung. Film The Bell berbeda dari film horor lain karena mengangkat urban legend, yaitu si penebok. Dia adalah hantu di Pulau Belitung. Sebenarnya tuh aku happy banget di project ini karena aku nggak merasa kesulitan untuk berperan sebagai Airin. Sangat-sangat bisa masuk Airin ke dalam diri aku ternyata. Karena tadinya aku pikir kayaknya bakal sulit nih ya mungkin ya gitu kan. Karena mungkin ada beberapa film-film aku yang lain tuh yang aku sulit untuk masuk ke karakter itu. Tapi alhamdulillahnya di sini aku sangat-sangat lurus dan apa ya? Kalau bisa dibilang tuh jalannya mulus lah. Oke guys, well di sini panas banget karena sekarang kita lagi posisinya di Tambang Timah. Tambang Timah ya? Tambang Timah yang bener-bener panas gila.
tempatnya banyak pasirnya, jadi debunya tuh masuk ke mulut gitu, jadi berasa makan debu gue tiap hari di sini kan. But it's okay, it's all fine. Mostly sebenarnya yang pasti bahasa, karena aku sangat asing gitu loh dengan bahasa Belitung sebelumnya, karena keluarga aku juga nggak ada relasi sama sekali ke daerah sini. Untuk karya-karya pun aku mengikuti, itu pun saat aku sekolah gitu, jadi aku memang harus banyak riset sih dalam bahasa, terus juga bagaimana sosoknya Saidah itu anggapannya dalam bermasyarakat gitu loh, dia tuh kayak gimana kayak gitu, dan ngapain aja gitu kan, gua nggak tahu tuh Saidah kayak gimana. Justru aku senangnya mainin Saidah karena dia tuh anaknya banyak nahan diri. Aku lumayan relate sama Saidah di bagian situ, jadi aku lumayan senang. Seperti yang kalian mungkin bisa lihat sedikit, aku berada di set rumah sakit, dan rumah sakitnya ini memang real dibangun dari tahun 1920-an. Rumah sakit ini adalah tempat di mana awal teror hantu penebok itu membawa korban-korbannya ke sini. Rumahnya keren banget, tapi karena kita timnya asik-asik jadi nggak kerasa serem, tapi sebenarnya serem banget. Dan kalian lihat ada pohon besar banget, keren, nggak tahu nih umurnya berapa. Jadi nanti jangan lupa nonton The Bell ya kalau udah di bioskop. Oh, untuk chemistry, untuk cast ya pertama ya, antar cast, dan untuk berperan untungnya sangat disupport dengan pemain-pemain yang asik ya. Sama Om Ucus ini judul keempat kebetulan, lumayan dekat. Terus untuk Ratu, Divina, dan awal kan di reading kan kita menemukan itu ya, chemistry, sudut pandang tentang karakter masing-masing. Dan saat hari pertama kali ketemu, saat gimana point of view tentang karakter masing-masing, itu udah klik dan udah paham. Jadi syutingnya berjalan dengan seru. Jadi aneh. Salah satu film lokal Belitung original. Di Belitung, cerita The Bell ini sudah sangat populer. Kita mencoba meramu film The Bell ini untuk konsumsi nasional. Saya yakin dan percaya bahwa tema ini sebetulnya bisa dinikmati oleh penonton horor di Indonesia. Karena horornya ini memang spesifik, beda dengan horor-horor yang ada di Pulau Jawa. Juga nuansa Pulau Belitung yang begitu mumpuni, keindahannya, kemisteriusannya, juga beberapa mitos yang terjadi di daerah Belitung itu sangat mendukung dan membackup film The Bell ini. Saya kebetulan dikasih peran sebagai Atuk ini seorang kakek yang punya kemampuan lebih. Jadi dia juga semacam kalau di Jawa itu semacam orang sakti lah gitu ya, yang bisa berkomunikasi dengan The Bells, sosok yang sangat misterius ini, dan kemudian terjadi semacam pergulatan dan perkelahian. Dan juga moral yang ingin kita sampaikan itu pada film The Bell ini sebetulnya lagi-lagi bicara masalah lingkungan hidup. Ada beberapa oknum yang tega untuk merusak dan menghancurkan pulau ini dengan membabi buta sehingga tanah di Bangka Belitung ini menjadi rusak. Dan ini kerugian besar buat bangsa dan negara kita, terutama kerugian buat anak cucu kita. Adanya film ini juga bisa membuka mata orang di luar Belitung apa sebetulnya yang terjadi di sini. Tapi pada dasarnya kita tetap mengedepankan film ini, baik sebagai hiburan, baik sebagai semacam gambaran atau apapun yang bisa diterima. Tunggu filmnya, mudah-mudahan bisa berkenan di hati Anda, dan jangan lupa filmnya The Bell. Scene yang bikin gue paling tertarik itu adalah scene yang waktu gue berubah menjadi penebok hati. Yang gue berubah jadi si Isabel. Yang gue berubah jadi Isabel itu gue penasaran banget. Aku kayaknya penasaran sama adegannya Zulkarnain dan Isabella. Nggak tahu, aku membayangkannya grande aja gitu, karena itu kan dari latar waktu dulu, terus juga saat masih ricuh-ricuhnya dengan permasalahan di era itu yang mungkin sampai sekarang juga masih panas dibicarakan lah gitu. Dan bagaimana Kak Randy yang memainkan Zulkarnain itu juga aku lumayan penasaran, karena dulu aku nonton saat dia kecil gitu loh. Yang pas aku dibawa penebok ke atas, menurut aku itu seru banget karena diseling. 339 1 detik 1. Ini film hantu ke-7 gue, dan gue nggak pernah ada merasakan apapun setiap gue syuting film hantu.
gue sangat-sangat lempeng dan gue tuh orangnya positif banget. Jadi kayak gue nggak pernah mikir negatif. Oh di sini tempatnya horor, pasti ada ini, pasti ada. Nggak pernah. Aku percaya, walaupun alhamdulillah aku tidak pernah melihat secara langsung, tapi aku selalu percaya di dunia ini selain makhluk hidup ada makhluk lainnya ya. Gitu. Gue jam 2 pagi, gue jalan sendiri di tengah gelapnya lapangan golf, itu gue berani. Gue orangnya seberani itu kalau masalah hantu ya. Jadi setiap gue film horor gue mau tayang, pasti yang ditanyain itu kan. Gue tuh selalu jawab hal yang sama. Minta maaf banget, gue nggak bisa bohong. Tapi emang gue nggak pernah merasakan hal-hal yang negatif di luar sana tentang hantu ya. Pengalaman horor balik lagi, alhamdulillah aku tidak pernah melihat secara langsung dan tidak merasakan. Aku selalu nggak pernah mikirin hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Jadi itu yang bikin frekuensiku tidak sama dengan makhluk tersebut. Tapi kalau kayak mau hampir-hampir semi kerasukan gitu, pernah sih dulu. Itu pun karena keadaannya badan aku lagi kurang fit, lagi kosong, dan saat syuting aku tidak izin di lokasi. Kalau kita sore-sore kita main tuh orang tua pasti pesan kan, jangan main terlalu jauh, sama jangan pulang terlalu malam, nanti diculik bebek gombel. Kalau di Semarang tuh ada cerita itu, dan ternyata di Belitung ini juga ada, dan itu yang akan kita bahas di film. Jujur sebelumnya aku nggak pernah sama sekali dengar tentang penebok, tapi setelah aku dapat cerita tentang penebok ini, aku mulai belajar kan. Ternyata penebok itu sosok legenda urban legend yang sebenarnya kurang lebih sama. Kalau di setiap kota mungkin ada ya, kalau di kotaku juga ada, cuman dalam bentuk hantu. Dan sebenarnya penebok itu awalnya tuh ceritanya tuh penculik kan, di Belitung itu menceritakan tentang penculik yang dulu suka menculik anak-anak kecil, terus dipenggal kepalanya buat diserahin untuk tumbal-tumbal gitu. Kebetulan karena saya memerankan Danto ya, aku akan gum datang gum pergi. Jangan nyakat, jangan nyaru, kan udah tahu apa rapalan mantra ini. Hantu raya, penemuan raya, kau datang dari hutan raya, ngelak-lakau ke hutan raya, kau usah bertemu anak sidang manusia, mau bertemu anak sidang manusia, tundalah kau 7 kali karaku. Jadi tumbal diambil sama penebok, padahal bukan penebok, itu panbuk sebetulnya, Mr. Panbuk. Nah itu, tapi karena orang Belitung, karena udah tersebar seperti itu dari satu orang ke satu orang, jadilah penebok semua. Sampai sekarang pun bilang penebok. Cuma di era sekarang anak-anak muda itu umur 20, di bawah 20 atau di bawah 30 itu nggak tahu ceritanya. Sebuah legenda di tengah-tengah masyarakat kan di Belitung Timur yang disebut dengan nama penebok. Dan penebok ini dulunya di masa kecil kita, saya juga masa kecil saya, itu sangat ditakuti oleh anak-anak di saat kita sedang bermain. Penebok ini tentunya kami berterima kasih diangkatnya cerita ini dalam sebuah layar lebar, dan kami berharap ini menjadi sebuah legenda cerita yang menarik untuk Anda saksikan. Gawang pisau orang lemak tinggi assalamu akhir da'wa alhamdulillah rabbil alamin. Pak Randy dan seluruh tim dari The Bell yang telah membantu mempromosikan destinasi wisata unggulan Belitung, dan kita doakan The Bell ini bisa sukses, membuka peluang usaha, dan tadi kita lihat banyak sekali lapangan kerja yang diciptakan, dan ceritanya sangat merakyat ya kepada masyarakat di Belitung. Sukses untuk The Bell. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak. And action! Perkenalkan, nama saya Randy Gunawan selaku produser di film The Bell Panggilan Untuk Mati. Nah, selama proses syuting berlangsung, semua berjalan dengan lancar. Dari kru, dari talent juga semua solid, bisa dibilang solid. Harapannya untuk film ini adalah film The Bell Panggilan Untuk Mati ini bisa menjadi salah satu trigger bagi pariwisata di Belitung, terutama di Belitung Timur. Jadi ada satu icon lah yang bisa kita bawa di film ini. Di film The Bell ini kita menawarkan hantu yang mungkin teman-teman belum pernah lihat sebelumnya, yaitu hantu penebok, hantu lokal Belitung. Mau tahu gimana wujudnya? Jangan lupa saksikan film The Bell Panggilan Untuk Mati. Saya kebetulan adalah putra daerah asli dari Belitung. Dengan film ini saya berharap saya bisa memberikan kontribusi buat tempat kelahiran saya, dan juga
bisa membuat sesuatu yang bernilai dan berinspirasi buat masyarakat banyak setelah menonton film ini. Kita harapkan dengan adanya film ini Kabupaten Belitung, khususnya Belitung Timur juga ya, bisa terangkat kembali pariwisatanya. Film ini bukan sekedar film horor, tetapi film ini mengangkat cerita ya, urban legend dari masyarakat Pulau Belitung, dan selain horor juga ada kisah romansnya. Saksikan film The Bell di bioskop kesayangan Anda dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, so ini last day aku hari ini dan aku udah kelar. Aku happy banget bisa ada di project ini karena semuanya sangat-sangat seru. Pemain-pemainnya seru, krunya juga semua bonding sama aku. Aku happy banget. Aku ngerasa main di sini dan yang pastinya alamnya juga enak banget. Jadi aku benar-benar enjoy banget syuting buat film The Bell. Thank you. Thank you. Intinya semangat dan senyum ya guys. Parah banget. Terima kasih. Terima kasih ya kawan. Happy banget sama syutingan ini karena aku bisa kerja bareng tapi juga main bareng sama teman-teman pemain, sama kru, sama sutradara, sama seluruh tim produksi. Dan semoga aja teman-teman yang melanjutkan bisa menyelesaikan mandat mereka masing-masing dengan maksimal. Akhirnya kita wrap. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi penonton karena film ini dikerjakan dengan penuh hati. Mantap ya. Oke, akhirnya hari ini kita last day dan kita sudah mengelarkan scene montas ending Zulkarnain dan Sabela. Kita sekarang lagi di Pantai Pune dan mereka udah kelar. Ada Bisma Mulia sebagai Danto, ada Ratu Sofia sebagai Airin, dan Divina sebagai Saidah. Talent-talent ini energi positif sangat besar, mereka sangat kritis, interpretasi terhadap skenario-nya sangat bagus. Kita diskusi setiap pengambilan scene, kita nggak terlalu bermain kaget-kagetan, jump scare, kita mengedepankan ceritanya, dramanya, alurnya. Kita bermain flashback di tahun 1920, di situ yang akan kita sampaikan gak hanya sekedar menakut-nakutin, kita banyak adegan sling, lehernya ditarik sama akar, itu lumayan effort. Kita happy mengerjakannya karena kita sama tim sling, tim A2 sangat kompak. Tentunya harapan buat saya dan semuanya setelah nonton film ini, mereka senang, happy, dan mau bercerita ke temennya, saudaranya, keluarganya bahwa film ini beda dari film-film lain, beda dari film-film horor lain. Di sini ada kisah cinta yang baru biru dengan background sekarang dan masa lalu 1920 yang membuat film ini layak dan sangat ditunggu sama penonton. Cinta itu abadi. Semua orang itu benar-benar cinta tulus, dia akan menunggu seberapa lamanya dia mau bersatu lagi. Saksikan film The Bell, Panggilan Untuk Mati di bioskop seluruh kesayangan Anda. Film The Bell! Saya atas nama KSO Sinamata Buana Kreasindo mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk Pemda Belitung Timur, Pak, diwakili oleh Pak Kepala Dinas ya, yang sudah hadir hari ini, yang sejak awal dari pembukaan sampai akhir mendukung proses syuting film The Bell ini. Saya senang sekali, Pak, dapat dukungan dari Pemda Belitung ya, sepenuhnya sampai hari ini juga. Dan saya juga ucapkan luar biasa semangat kerja dari seluruh tim produksi ya. Ya, berikut dari Mas Jai sebagai sutradara, Dalain Pro ya dari Mas Ipung, dan seluruh talent ya yang hadir, yang mendukung film ini. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan luar biasa buat jerih payah yang kalian lakukan untuk menghasilkan gambar yang terbaik dari film ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ya, teman-teman yang luar biasa selama 16 hari ini. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jai Sukmo sebagai sutradara. Mana Rangga? Berdiri dong. Zulfani Pasha, Astrada 1. David Lee. Astrada 2.
make up dari ini Mbak Erna. Kemudian ada dan teman-teman yang lain, Mas Mastur, Mas Indra, DOP mana yang membuat gambar jadi indah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Produser, Bapak Sutradara, rekan-rekan sekalian. Kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, pada saat kami sedang melaksanakan tugas di Manggar, kita kebetulan secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Budi waktu itu ya. Ya, saya kira pada saat itu Mas Engon sedang membawa tamu ya, mengguide tamu dari luar Belitung. Lalu pada saat itu beliau mengenalkan Pak Budi kepada kami. Ternyata setelah diselusuri ada kesamaan antara saya dengan Pak Budi, satu kampung. Dan kebetulan adik beliau, Bang Dedi, itu adalah adik kelas saya di SMP. Jadi akhirnya komunikasinya mulai terjalin bahwa ada maksud dan niat yang baik yang saya rasa menurut tugas kedinasan kami ada kaitannya dengan tugas kami di Dinas Pariwisata, karena di dalamnya juga ada unsur ekonomi kreatif ya, salah satu subsektornya adalah perfilman. Jadi kami menyambut baik ide tersebut, rencana tersebut, lalu kemudian berproses, ada perizinan waktu itu ya melalui Pak Bupati. Alhamdulillah terjadilah sampai dengan hari ini.